nih udah sekolah tinggi kan uginya. Inggih. Oh iya. Sampai pianai lah. Iya, amang Iya. rumahnya gawe dia ya. Hah? Bahannya nang kosong. Bahan Habis tangan ini sudah terakhir. bisa terakhir semua. Ada lagi. Hanya iya hanya ada yang jadi guru. Halo Kula, bersama Mbak E di sini. Jadi hari ini Mbak E lagi ada di Pulau Sewangi dan hari ini Mbak E mau bawa kalian untuk meliput beberapa wawancara yang ada di Pulau Sewangi ini dan bertanya-tanya tentang bagaimana keadaan di Pulau Sewangi sekarang. Ada loh, ulun melihat berita tuh bahwa di sini tuh masih ada bahasa bahasa yang Dayak. Nggih. Dayak. Nggih. Ya, tapi itu bukan sana itu. Hah? Bahasa bahasa kita banyak Alalak juga. Bahasa alalak yang kayak berangas. Ya kan ulun ada semalam tuh membaca berita malah kontennya itu tentang yang bahasa alalak tuh, alalak berangas tuh. Berarti masih ada lah orang yang memakai bahasa itu tuh. Inggih. Ini Bang, sudah bahasanya. Inggih. Bahasa Arab. Yang bahasa berangas yang bahar itu ulun pernah dengar. Ada Bangas juga sebangas. yang Dayak tuh paman tuh masih ada lah. Ada juga. Tapi ada di sini juga ada. Kadeda lagi kah? Berarti dasar kadeda lagi kah Wak? Orang memakai bahasa itu tuh? Ada yang pakai bahasa Dayak tuh kalau. Inggih. Ada. Kadeda. Cuman ya kan ada di penjukungan tuh kan bahasa jukung bakal tuh Enggak. di daerah penusuk tuh nah. Heeh. Ada bahasa Dayaknya. Oh inggih. Berarti masih ada memang. Itu memang di pusatnya dulu. Heeh. Kan ini kan sudah dikiriman padanya mas lah. Inggih. Sudah padanya nih. Inya nang mau lahakal. Bagian Dayak tuh. Inggih. Berarti dasar ada lah paman lah. Ada. Inggih. Ada. Cuma lain di wayahnya pulang daerah Oke. anu Kalteng loh menusuk. Berarti kadeda lagi yang di sini nih. Oh ke sini kan ada tapi Ada bahasa lagi. Banjar kayak Bahasa bahasa Banjar Banjar. sudah Salah tergabung. juga. Bahasa anak ini bang. Inggih. Bahasanya bahasa Banjar ya dah. Bahasa Banjar tuh bang. Inggih. Ada lagi aku ikam. Apa model buat ketohalen Inggih. Wajar. lagi ada anu lagi itu bahasa model biasa-biasa. Inggih. Ya, dengan paman siapa nih? Apanya? Pian nih. Muhammad. Kayak buan pian nih pang diajari lah paman. Apa tuh? Dilajari lah, mulai lagi halus kada ser bisa kah pian? Biasa belajar juga. Belajar juga. Jadi mulai sama lagi anum. Jadi lagi anuman tuh kan begaulnya kayak ini nah. Istilahnya tuh kan kita tuh apa yuk? Lagi anum tuh kan itu kan yang empat belajar juga. Nggih. Oh, lagi kekanakan tuh kan empat melihat-lihat kan belajar aja bisa-bisa aja nah. Jadi wah ini udah ada lagi penerusnya. Berarti buan sampai buan pian ya. Ya kira bisa. Jadi Banyak nah sekolahnya. jadi anu Bang, kayak anak pian bang adalah yang meneruskan ya. Udah lalu. Berarti ini kena habis lah generasi yang menekan. Generasi dulu kan habis, generasi muda nah akan datangnya anak soang ada lagi. Kenapa kada pian melajari paman sayangnya? Nggak gawe di Banjar juga nah kayak model kayak benikan nih juga. Kada mau. Kada aku nih udah sekolah tinggi kan uginya. Inggih. Oh iya. Ini pang lagi apa ini? Nambal nih. Menambal. Jadi pakai dampul. Kayak papan juga, dukung bakas juga, cuma ditambal basah kan. Di basah dibaiki. Ditambal dipakai kayu. Ini bang, papan nih pulang. Inggih. Belajar buka deh, Inggih. jangan dukung buka tuh nyaman. Oh berarti reparasi juga di sini lah. Pasti. Berarti kan mulai Banjar dulu lah, anu dulu lah. Inggih, lewat ambil bakti ulun. Nah jadi dari anu tadi tuh, tapi ulun lewat Queen sana tadi tuh jalannya terus ke sini. Laut laut pakai kapal. Inggih, bawa ferry. Banyak sekalinya ferry di sini. Hibak ini. Oh, buah peri. Oh sayangnya lihat kapal tuh paman hancur kah tuh. Yang di ujung sana tuh. Banyak mana lagi kem. Inggih, iya dulu hendak berjalan semalam tuh pas habis baterai. Jadi lu kada sempet ke sana tuh. Jadi kada kau ulun berjalan hendak melihat. Kemarin ya kemarin ada lakian juga bagaimana kan tuh? Yang nonton juga. Nah, ulun nih penasaran paman kalau misalnya menurunkan ini kan banyak mana nih panjang-panjang. Kan kalau truk kada mungkin masuk ke sini. Kenapa nurunkannya pian?
Bertunjuk banyak. Berdorong. Oh jadi langsung ditajenakan Langsung kah? ditajenakan. Berarti langsung pakai nih, siap pakai sudah lah. Iya. Oh. Iya Langsung iya. di banyu di mana mulu ini nggak mana. Enggak. Kata yang sebelah sana kan yang kalau yang Sama bagian Sama darat aja ke taping sini juga. Mbak angkat berarti lah. Kadang lah bangkat. Hah? Tunjuk lah. Ini mau. Petunjuk. Oh. Banyak warna. Banyak orang. Yang menyambut Nah, tang kan. siapa? Kena Udah kapal. ya, kita ini kan hitungannya kompak aja kita nah sama-sama. Enggak. Ada. Gabung aja mulu-mulu nih. Oh berarti orang datang tuh langsung yang membawa udah mesin. tahan, Bang. Membawa Dari mesin? Kiawi, Panggil. Ah, Gili. membawa mesin kah tuh? Ada anu bikin kawan-kawan ada menyurung ini ke banyu. Kadang langsung tuh membawa misalnya nih yang orang menungkar nih. Bukan isang kok tok soranginya. Tok sorang. Jadi kan datang Iya. turun ke Iya. banyu. Habis itu Gandengnya jadi gandeng. Bergandeng dua tuh nanti. oh jadi membawa kapal. Jadi kapal. Habis itu digandeng. Oh lu kira membawa mesin. Ya, sepalihan itu. Inggih. Iya. Oke, itu makanya belum takut kayak apa caranya sementara jalanannya ini kan sehalus itu mobil aja pindahnya Mobil pas-pasan. pas kawan juga mobil. Aku situ dulu nah, tumat nah. Itu kalau nanu. Inggih, aja ulun hendak ke sana aja. Makasih paman lah. Ada narosnya lagi karena mau bergawiannya, Bang. Inggih. Ayo ha pamanain nama. Makasih banyak. Nah, itu tadi adalah beberapa dari wawancara yang Mbak E lakukan di kawasan Pulau Sewangi, dan ini adalah sebuah galangan yang dekat dengan gerbang, teman-teman. Jadi, pas dari gerbang itu nggak terlalu lama, Mbak itu masuk, dan ini adalah wawancara pertama dan galangan pertama yang Mbak E masuki. Nah, jadi sambil jalan ini Mbak E menuju ke beberapa galangan kapal yang lainnya dan coba untuk tanya-tanya sama orang-orang pengrajin yang ada di sini dan sekitaran sini apa lagi yang bisa Mbak E dapatkan atau juga sehat aja kalau pian, sehat aja kalau enggak aja enggak belum betaras lah. Oke teman-teman, sorry tadi ada yang nyapa Mbak E, jadi Mbak E sapa balik. Nah ini Mbak E juga masih jalan teman-teman di kawasan Pulau Sewangi, dan ini sambil lihat-lihat kadang tuh suka salpok di kawasan ini tuh sama rumah-rumah kayu yang umurnya mungkin enggak terlalu muda lagi, dan juga sekitar sini juga Mbak E pernah lihat ada rumah bahari yang masih ada berdiri dan juga masih kokoh berdiri sampai dengan sekarang. Nah ini adalah kawasan Pulau Sewangi, dan di sini memang sengaja banget nih Mbak E sambil jalan aja karena kemarin itu memang sengaja sempat kesini teman-teman, tapi karena baterai Mbak E habis dan kemungkinan untuk Mbak E melakukan wawancara seperti ini kan tidak mungkin gitu. Itu apa, penambal lah? Mendempul. Ada tak? Kan? Hah? Makanya. Kan lagi. Assalamualaikum. Ngaplah ulun video lah sambil lah. Ini berapa rupiah nih? Ke mana mengirimkan nih kapal-kapal kayak ini? Uang
sangai kan nama kari. Oh, berarti ini belum ada pemesannya. Oke. Tapi bila sudah jadi itu pasti ada lah yang membelinya lah. Oke, lanjut ya, yang sambil menutup aja. Apa Pian melengkungkan ini nih, memang sudah lengkung atau kayak apa? Oh, ini kayunya memang dasar lengkung. Yang api-api ini apa? Memang karena kondisi kayunya. Pon? Pakai melebarkan dibakar dulu. Lama hanunya dibuka. Sengaja dibakar. Oh, jadi ada dibakar kayunya nih melentur. Oh, jadinya bisa melengkung setelah itu. Oh, oke. Dari mana? Pun? Dari mana? Pun dari Antil Bakti. Oh, Antil Bakti ini jalan. Heeh. Barak aja. Belum lanjut dulu lah. Lanjut ke sana lagi melihat-lihat. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum. Kada. Benang. Maaf sampai belum ke dia lah. Ini kapalnya ini sudah ada pembelinya lah. Belum biasanya nggih. Sampai yang gonol tuh pasti ada pembelinya lah. Pasti ada. Oh. Nggih, berarti itu orang luar kah atau orang Banjar nih juga biasanya? Orang Banjar juga kalau ya misalnya dari sana, dari Barito kadalah. Nggih, pasti ada loh pembelinya lah. Berapa tuh harga yang kapal kayak itu tuh? Bisa puluhan juta. Berapa aja nih harganya? Oh, kada tahu jual. Ya bosnya apa? Berarti kisar puluhan juta. Mau jauhkan aja. Oh, nggih. Oke, lanjut. Oke, makasih. Nah, jadi kalau berdasarkan sumber di internet, memang harga yang ada kapal-kapal yang ada di Pulau Sewangi ini variatif. Jadi tergantung ukuran dan kerumitan pengerjaan. Jadi harganya tuh kisaran mungkin ada di kisar 5 sampai dengan belas sampai dengan puluhan juta. Mungkin dari yang termurah ada di kisaran 4 juta, mungkin ada di sekitaran belasan juta hingga dengan puluhan juta. Dan di sini Mbak E juga lanjut untuk melihat-lihat dan coba untuk kegalangan berikutnya, dan salah satunya yang ada di sebelah kiri ini. Jadi Mbak E juga di sini juga bincang-bincang sempat untuk bagaimana pelestarian dan bagaimana generasi yang ada di sini, apakah ada generasi penerusnya atau tidak. Jadi untuk kalian tonton aja karena setelah ini akan ada wawancara kembali. Ulun misi lah, ulun sambil video kada apa-apa. Ulun mau video kada apa-apa kah? Nggih. Nggih. Banyak yang penasaran lawan pulau ini. Tapi bujur kah Paman, di Wadah ini kada tapi ada generasi yang meneruskannya. Kada ada lagi, berarti habis sampai pianai lah. Iya, amang ya. Rumahnya gawe dia iya.
Hah? Bahannya yang kosong. Bahannya yang kosong. Iya, kosong. Tapi anak-anak pian Anak gue di perusahaan. kada mau meneruskan yang usaha ini. Sayangnya. Berarti habis nih kan nih setelahnya. Lagi amang ya penuhannya sih yang lain kayak kanakan tuh kanakan itu. Mau 40 30. Kededa. Ya Allah, sayang sekali. Ini padahal kan kalau misalnya sejarahnya tuh kan ini tuh sudah dari sejak Kesultanan. Nah, jadi kan ratusan tahun yang lalu tuh berapa abad dah? Kada ada lagi. Kada, berarti anak pian tuh. Kada mau kah, kada ada keinginan kah atau nalih? Ada keinginan, kada keinginannya modelan itu. Sama mulai keparnya prosesnya lambat. Nggih. Pertama lambat, kedua pengen bisa kita udah ke menguah gaji dikit. Yang mana upahnya buah. Buah upahnya. Yang kita gawe 3 juta upahnya. Jalan bisa bulan, terus sampai 100 hari kan loh. Karena kita aku gawe ini. Nggih. Buka sana kan loh, sebulan. Gawe pasti loh. Nggih. Juta. Sayang. Ya, tarela lo no kasih. Kok. Oke guys, dari sini kita bisa melihat gambaran bahwa kedepannya akan jadi apa dan bagaimana budaya dalam kerajinan pembuatan jukung yang ada di Pulau Sewangi. Nah, jadi kalau berdasarkan sumber sejarah ya teman-teman, kita tahu bahwa di kawasan ini adalah sebuah sentra pembuatan jukung yang ada di Kalimantan Selatan, yang khususnya ada di Batola, Barito Kuala, dan ini adalah sebuah akar budaya yang dilestarikan dari zaman Kesultanan dulu, dan ini berkembang mungkin sekitaran di abad 90 hingga di abad ke-20, di mana kejayaan yang ada di Pulau Sewangi dan juga Pulau Alalak, di mana merupakan era keemasannya kayu-kayu log besar yang ada di pulau sekitaran Pulau Alalak dan juga Pulau Sewangi ini teman-teman. Di sini Mbak juga melanjutkan perjalanan dan melihat-lihat juga berbagai kawasan yang ada di Pulau Sewangi, karena ini kondisinya Mbak cuman jalan, tidak menggunakan motor, jadi sambil lihat kegiatan yang ada di sini dan lihat beberapa rumah juga masyarakat dengan kehidupannya yang ada di Pulau Sewangi ini. Jujur aja kalau misalnya pas lagi di Pulau Sewangi itu menyenangkan teman-teman. Di sini tuh kita dengar suara kapal gemuruh mesin yang lalu lalang, suara kelotok, dan itu tuh menyenangkan sih bagi Mbak karena suaranya itu apalagi pas kita jalan, suara gemuruh dan suara air itu menyatu menjadi dimensi yang sangat menyenangkan. Paman. Nah, jadi sambil jalan biasanya tuh sambil mikir ya Mbak di kawasan ini kayaknya ini adalah kawasan desa tua yang sudah ada sejak dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kawasan ini adalah kawasan yang cukup ramai dan cukup banyak sekali rumah-rumah, walaupun tidak sedempet-dempetan yang ada di Banjarmasin, tapi kawasan ini pemukimannya cukup rapat teman-teman, dari kita awal masuk dari Pulau Sugara sampai dengan ke Pulau Sewangi ini dan sampai ke ujung dari Pulau Alalak pun di sini sangat rapat untuk rumah-rumahnya. Hampir kiri dan kanan adalah sebuah pemukiman penduduk dan di setiap jalan itu adalah rumah, kiri kanannya itu adalah rumah yang akan kita temui. Jadi di sini adalah sebuah kawasan yang mungkin sudah lama bermukim masyarakat-masyarakat yang ada di Pulau Sewangi ini. Ternyata pas lagi berada di sini, Mbak banyak sekali bertemu dengan kapal-kapal feri penyeberangan teman-teman. Jadi buat kalian yang belum pernah naik kapal feri harga 2000 kayaknya
coba deh untuk ke Pulau Suwangi, cuman takutnya di sini tuh karena rutenya itu beda-beda teman-teman. Jadi tuh Mbak pernah ke sini dan sempat tersesat di mana Mbak masuk ke Pelabuhan Peri yang ada cewek tadi, dan itu nyebrangnya malah ke Berangas. Nah jadi Mbak pernah kesasar gara-gara salah naik peri teman-teman. Dan di sini juga memang terdapat banyak sekali peri yang bisa kita menuju ke Banjarmasin atau malah masih berada di kawasan Batola teman-teman. Nah ini adalah galangan berikutnya, tapi di sini Mbak nggak ada wawancara teman-teman. Di sini cuma mau lihat-lihat kapal yang diproduksi aja, dan karena di sini pengrajinnya cukup sibuk dan Mbak nggak mau ganggu dengan wawancara ini. Jadi Mbak cuma sekilas-sekilas lihat dan habis itu ke tempat kawasan yang lain aja. Nah, sambil jalan kan Mbak ini lihat ya beberapa kapal yang diproduksi oleh para pengrajin yang ada di sini. Jadi kapal-kapal ini kan macam-macam ukurannya teman-teman. Ada yang masih small, ada yang juga yang medium, dan ini juga terlihat beberapa kapal yang ukurannya big atau ya besar lah teman-teman. Jadi di sini Mbak juga cukup penasaran yang mana kan kapal ini cukup besar teman-teman. Jadi ini ada nggak sih pemesannya atau memang ini tuh udah di apa ya dipesan terlebih dahulu lalu dikerjakan atau bagaimana. Cuman kan ini tuh karena ukurannya besar jadi ya cukup jadi pertanyaan aja gimana pengerjaan serta ada nggak sih yang beli, apalagi kan di zaman sekarang di mana jalan darat sudah cukup menguasai kawasan yang ada di Kalimantan dan sudah banyak akses yang bisa dilalui dengan jalan darat ketimbang jalan untuk sungai atau laut seperti itu teman-teman, atau transportasi air lah istilahnya. Jadi pikir aja gitu untuk kapal-kapal yang diproduksi dengan ukuran besar apakah memang ada pembelinya atau tidak. Tapi kalau apa ya untuk berkaca pada wawancara sebelumnya mengatakan bahwa untuk kapal-kapal yang ukuran besar pun itu ada pembelinya. Nah, ini adalah kawasan Pulau Suwangi, teman-teman. Di sini memang banyak sekali masyarakat yang ada di sekitar kawasan ini, juga ada bengkel, dan ini Mbak tepat berada di RT 08 dan 09 yang mana ini adalah batas terakhir konten ini, teman-teman. Jadi Mbak tidak melanjutkan ke bagian dalam karena cukup sampai di sini aja Mbak untuk kontennya, karena ini kan cukup jauh ya dari depan sana tadi sampai dengan ke kawasan ini. Dan di sini Mbak cukup banyak berbincang-bincang dengan masyarakat yang ada di sekitar galangan ini. Jalan boleh video kah? Apa? Anu pian masih ada kah jual lagi yang narasakan nih? Kada dah inggih. Tadi tolong sudah lalu takon ke sebelah sana. Juga ada kah penerusnya bahan pian nih? Kada ada aja residen. Uang bisa habis kami ini bisa. Sudah terakhir. Bisa terakhir semua. Kada ada lagi. Iya hanya ada menjadi buku. Nggih. Nggih. Salah ininya. Heeh. Apa tuh tahu mengalih lah buatnya. Heeh. Jadi nang laki-laki kada Ada. yang narasakan Ada. akun begawe jadi guru, akun jadi pegawai. Nggih. Mana kalau bangunannya? Heeh. Soalnya ini bumi pada gawe pembangunan. Heeh.
Nggih. Heeh. Sayangnya lah. Iya. Dari pemerintah kadeda juga pemberdayaan, misalnya ini warisan budaya pertahankan kadeda. Oh, oke. Oke, lanjut. Ini ada pembelinya lah sudah. Ada. Pin bang, pegawai manuja, kada pembeli. Oke. Hah? Oh, penjukung nggih. Di mana tinggalnya? Di Banjarnijo lah. Tabungan nen. Oh, sama pada Kabun Batola juga. Ulun betakun kalau di tabungan nen tuh bahasa Dayak masih ada lah. Bahasa Banjar juga sudah. Oh, ya kan ada bahasa Dayak Berangas tuh kan ada. Ada juga tabungannya ke Telan. Kami Telan. tabungannya juga. Ada, tapi dasar ada kah memang bahasa itu tuh? Enggak, nyanyi ada. Ulun kan maulah itulah mau kontennya loh. Jadi bahasa Berangas yang ada di sini sudah punah. Jur ulun menyambatakan, tapi dasar bujur kada ada lagi generasi yang meneruskan bahasa tuh. Bahasa Banjarja ini. Jadi sampai di tabungan itu kada ada juga yang bisa. Iya, kada ada. Yang habis namanya ikut mempelajari. Enggak. Oh, hilang aja. Bahasanya. Lalu bahasa Banjar aja. Bahasa Banjarja. Oke. Ini apa nih, reparasi lah? Di rehab ini dia. Merehab. Sama aja, cukup rehab. Oh, penyer pun. Second juga tuh di anu ini. Di baru ini. Bagus ini masih hanyar ini bawahnya. Oh. Lu hendak kira-kira suatu saat nanti hendak ke tabungan nen. Itu kapal berarti lah ke sana tuh. Mobil kawa. Bawa kendaraan. Kawa aja. Kau mobil kawa. Berarti pakai kapal yang ada di Banjaraya tuh lah. Peri itu. Peri yang ada yang dialalak di koin lah kalau peri. Kawa juga situ. Tabungannya mobil nyaman juga Jalannya nggih. Adalah yang kayak di sini pengolahan ada ini aja berarti khusus. Sayang lah ada yang menerasakan. Habis saya. Alalak nih bang yang anu sudah mah. Tinggi pusatnya. Kami kita buatin ke sini. Hah? Kami aja kata buat sabuanin kemari. Nggih. Bagi jukung. Jangan ada juga. Paling untuk kang rumah bubun ya. Nggih. Sana ada. Khusus pemasangan mesin nah, Pemasangan mesin. Bisa juga awal bahannya. Bang, kan ada bagian baju aja bang ay. Jangan ntar ya lu makasih banyak lah. Assalamualaikum. Paman, makasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, dan ini adalah cuplikan terakhir yang bisa Mbak sampaikan kepada kalian, dan inilah
bagaimana cerita dari sang generasi terakhir yang ada di Pulau Sawangi, bahwa di generasi yang mendatang tidak ada lagi penerus dari mereka yang melanjutkan untuk budaya pembuatan jukung ini. Dan kita bisa menyayangkan ya teman-teman, bahwa di generasi sekarang mungkin ini adalah budaya terakhir yang bisa dilihat, dan ini adalah generasi terakhir dari kawasan yang ada di Pulau Sawangi. Dan kita aminkan saja, semoga ada upaya dari pemerintah kota, provinsi, dan Provinsi Kalimantan Selatan khususnya untuk bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sini untuk melanjutkan budaya, atau bagaimana solusi terbaiknya untuk kedepannya budaya pembuatan jukung ini tetap berlangsung teman-teman. Jangan sampai ini akan menjadi sebuah sejarah yang mungkin hanya akan dikenang oleh generasi yang akan datang. Oke teman-teman, jadi sekian liputannya dan sekian wawancara yang ada di Pulau Sawangi ini. Semoga kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang ada di dalam konten ini, dan semoga terhibur. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk follow Mbak E juga, like dan komen juga. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton short juga ada di TikTok Mbak E, juga ada di IG juga Mbak E, posting beberapa konten yang ada di Pulau Sawangi dan juga sejarahnya teman-teman. Baiklah, sampai di sini dan terima kasih sudah nonton sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Mbak E ya teman-teman. Terima kasih.